Ternyata tarif pajak UMKM 0,5% masih bisa digunakan di tahun 2025. Banyak sekali berseliweran berita yang menyebutkan bahwa PPh UMKM diperpanjang untuk tahun 2025. Dan yes, itu sudah diketok palu ya. Di bulan Desember ini itu sudah keluar ya keputusan dari Kemenkeu bahwa PPh UMKM 0,5% diperpanjang ya. Jadi yang awalnya PPh ini kan keluar di tahun 2018 gitu ya, berlaku 7 tahun untuk orang pribadi ya, dan itu harusnya berakhir sampai dengan di 2024 ini. Artinya tahun depan 2025 itu sudah harus pakai tarif normal ya. Kalau Anda perorangan ya pakai tarif bertingkat 5, 15, 25 dan seterusnya. Tapi ya insentif pemerintah memberikan bahwa PPh ini diperpanjang 0,5% ini diperpanjang sampai 2025 ya. Jadi buat wajib pajak perorangan Anda masih bisa menggunakan tarif UMKM sampai dengan tahun 2025 ya, untuk Anda yang sudah memiliki NPWP di tahun 2018 ya. Tapi kalau Anda punya NPWP setelah 2018, Anda tinggal hitung 7 tahun dihitung dari mulai Anda memiliki NPWP. PPh 0,5% ini juga berlaku nggak hanya untuk perorangan ya, untuk CV pun bisa. Jadi CV berlaku 4 tahun ya, sama sejak berlakunya kebijakan 0,5% ini dari 2018 atau ya dari mulai NPWP diterbitkan. Kalau CV 4 tahun, kalau PT 3 tahun, perorangan 7 tahun. Dari sini ya di lapangan itu banyak banget orang yang pengen menikmati tarif 0,5% ya. UMKM mereka merasa terbantu dengan adanya tarif 0,5%. Maka beberapa perusahaan, beberapa bisnis ya, beberapa pelaku bisnis mereka yang omsetnya sebenarnya sudah besar, mereka menggunakan strategi pecah badan usaha, pecah omset. Misalnya pelaku bisnis yang omsetnya sebenarnya sudah di angka 7 miliar misalnya 1 tahun ya, yang harusnya dia nggak bisa menikmati tarif 0,5% karena tarif ini untuk maksimal omsetnya 4,8 miliar ya. Tapi karena dia pengen omset menikmati fasilitas 0,5% ini, PPh ini, maka dia melakukan pecah omset, pecah badan usaha. Jadi omset yang 7 miliar dilaporkan menjadi 2 badan usaha, sehingga omset misal let's say masing-masing 3,5 M. Jadi masih di bawah 4,8. Jadi masih bisa pakai tarif 0,5%. Dan yes, itu juga secara tax plan boleh dilakukan gitu. Tapi nah ini yang perlu diperhatikan ya, Anda nggak bisa secara asal tinggal melaporkan 3,5 gitu ya. Tiba-tiba dilaporkan pecah omset ya. Anda harus memperhatikan trik-trik treatment dalam pembukuannya seperti apa ya. Treatment dalam transaksi-transaksinya seperti apa gitu. Jadi itu harus diatur secara detail gitu. Ya, yang pertama yang paling basic Anda harus atur dulu terkait rekeningnya, pembagian rekeningnya. Ya, kalau Anda yang awalnya jadi satu badan usaha misalnya, Anda pakai satu CV misalnya, kemudian semua transaksi masuk ke CV ini, CV A let's say, ya, semua transaksi masuk di CV A. Kemudian karena omsetnya udah mulai gede, begitu Anda omset mencapai 3,5 M, Anda buat CV baru, pastikan Anda juga membuat rekening atas CV baru ini tadi, CV B misalnya. Ya, jadi secara rekening sudah terpisah antara CV A dan CV B, nggak bisa digabung lagi. Ya, berikutnya Anda harus mengedukasi customer Anda misalnya. Customer Anda yang sebelumnya terbiasa transfer di CV A, ya, kemudian begitu Anda split omset, customer yang awalnya bayar di CV A harus bayar di CV B, maka Anda harus edukasi mereka. Buatkan surat pemberitahuan misalnya, cantumkan nomor rekening CVB di invoice misalnya, sehingga mereka harus transfernya ke CVB ya. Jangan sampai mereka kita kasih invoice CVB, kita akui penjualan di CVB, barang diambil dari CVB, tapi mereka transfernya ke CVA. Nanti nggak akan matching gitu. Yang di sini piutangnya nggak kebayar-bayar, yang di sini bingung tiba-tiba ada duit masuk misalnya. Ya, secara pembukuan akan berantakan. Jadi perlu mengedukasi customer. Ya, pembayaran supplier pun Anda juga harus sudah pisahkan. Ya, Anda beli di supplier A menggunakan CV mana, beli di supplier B menggunakan CV mana. Ya, kalau Anda beli lewat CV A ya bayar lewat CV A.
beli lewat CVB, bayar lewat CVB, nggak boleh dicampur-campur. Ya, jadi dari rekening harus benar-benar dibedakan, dipisahkan. Ya, customer harus diedukasi, pembayaran supplier harus diatur. Ya, kemudian pengaturan gudang, pembagian gudang, pengaturan persediaannya juga harus diatur. Secara bisnis, ya, gudang perlu dibedakan, barang perlu dipisahkan. Nggak bisa Anda jualan CVA tapi barang ngambil punya CVB misalnya, maka nggak akan matching. Anda jual CVB, ngakuin barang jangan dari CVA gitu. Makanya Anda perlu yang melakukan pembagian persediaan masing-masing. Jadi misal CVA beli barang, maka secara pembukuan diakui persediaan CVA secara lapangan masukkan di gudangnya CVA. Dan gudang ini harus terpisah dari CVB, nggak boleh dicampur. Begitu Anda tercampur, begitu Anda diperiksa, maka keduanya akan kena periksa kan gitu, karena jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Jadi secara persediaan pembagian gudang pun harus dipisahkan. Berikutnya terkait pembukuan, ya, pastikan masing-masing entitas memiliki pembukuan yang terpisah. Ya, CVA memiliki pembukuan sendiri, dia punya neraca sendiri, laba rugi sendiri, omsetnya berapa jelas, HPP-nya berapa jelas, biaya-biayanya terpisah. CVB pun sama, punya laporan keuangan sendiri. Ya, nggak bisa kecampur. Oh, biayanya CVB, duitnya dari CVA, nggak bisa. Benar-benar harus terpisah. Maka harus diatur mulai dari proses awal pembelian sampai dengan proses penerimaan penjualannya dibedakan. Dan outputnya laporan keuangan terpisah masing-masing. Sehingga secara laporan perpajakan, Anda bisa melaporkan masing-masing kewajiban perpajakannya dengan lebih clear. Ya, sehingga kalau sewaktu-waktu diperiksa, Anda bisa memberikan data yang clear dari pembukuan Anda yang sudah terpisah. Dan itu cara yang legal yang Anda perlu lakukan ketika melakukan pecah badan usaha atau split omset. Anda nggak bisa hanya sekedar split omset tanpa mempersiapkan detail-detailnya tadi. Ya, semoga bisa memberikan Anda insight. Ya, jangan sampai pajak menghantui hidupmu, karena pintar pajak siapa tahu.